Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Haji Arif sebagai pengisi Yayasan Taklim yang sudah lama berkhidmat untuk ilmu. Terus terang, saya termasuk orang yang sangat respect dengan Yayasan Taklim, karena inilah satu-satunya model hari ini untuk madrasah, open madrasah untuk kawasan-kawasan metropolitan. Orang tak mungkin sekolah pondok biasa, orang tak mungkin ngaji sekolah rendah agama lagi, tapi dia perlu ilmu agama yang lengkap. Karena kalau masuk masjid tak pernah lengkap, itu ilmu sepotong. Masjid itu ilmu sepotong itu. Ada masjid lengkap, ada tak lengkap. Kebanyakan sepotong-sepotong. Sedangkan Islam itu harus dipahami secara lengkap, tersusun dan teratur. Kelemahan kita hari ini adalah karena kita memahami Islam tidak pernah lengkap. Ini akibat penjajah masuk Nusantara. Dia tahu Islam kalau lengkap membahayakan. Kalau Islam tak lengkap baru okey. Karena tak akan pernah muncul Islam yang lengkap. Yang dia takut muncul Islam yang lengkap daripada Nabi, Abbasiyah, Umayyah, Andalusia, Mesir, Ottoman, itu Islam lengkap. Pada waktu kita dijatuhkan 1492 Granada, jatuh Granada, maka Raja Ferdinand dan Isabella mengirimkan pasukan-pasukan yang namanya pasukan bisnis, tapi tujuannya bukan bisnis. Namanya armada ekonomi, tapi nak cari rempah-rempah ke Nusantara. Bukan itu sebetulnya. Di balik itu ada serangan pemikiran dari dalam, melemahkan umat Islam dari dalam. Supaya kita paham. Columbus dikirim, semua dikirim. Untuk apa? Supaya tidak ada lagi Islam yang lengkap di muka bumi. Karena biasanya Islam, Madinah jatuh muncul Damaskus, Damaskus jatuh muncul Baghdad, Baghdad jatuh muncul Kahirah, Kahirah jatuh Andalusia. Kemana jatuh satu pindah tempat lain. Kalau pemahaman itu sama, lengkap dan seimbang, supaya tak muncul tempat lain, sebaik dia jatuh, semua kawasan lain hancurkan. Waktu itu Andalusia berjaya, Goa India berjaya, Nusantara dari Aceh sampai Filipina berjaya. Aceh, Champa, Kamboja, Champa, Thailand, masuk Aceh, masuk Mataram yang Islam, masuk kepada Papua, Raja Empat, masuk ke Papua, masuk ke Maluku, masuk ke Filipina, itu semuanya Islam yang berjaya. Dalam sistem yang lengkap, ekonomi, politik, budaya, sistem sosial lengkap. Ya. Supaya tak muncul, jatuhkan. Yang lengkap, pecahkan. Tengok. Apa yang pertama dibuat? Agama adalah ibadah. Agama bukan kehidupan. Agama adalah ibadah. Agama bukan kehidupan. Kehidupan pakai sistem lain. Agama sistem Islam. Tengok. Masuk abad ke-15 ke Nusantara, sampai hari ini, inilah hasilnya. Percaya kan? Akhirnya ada orang hari ini rajin ibadah tapi rasuah. Betul. Rajin ibadah, niaga nipu orang. Ibadah jangan tanya, lengkap ibadahnya. Tidak sunat, seragam, semuanya buat. Tapi rasuah pun lengkap.
Tipu orang pun lengkap. Ibadah tanpa akhlak, ibadah tanpa sistem kehidupan, ibadah tanpa moraliti. Ini yang dibuat. Maka selama itu ada Islam tidak akan pernah jaya. Sunatullah. Sunnatullah. Islam tak akan pernah jaya selama engkau faham sepotong-sepotong. Tengok sampai baik daripada Indonesia, Malaysia, Thailand sampai Saudi pun sekarang sama. Sistem yang sama, ibadah tanpa kehidupan. Ini yang terjadi. Dah. Sampai tingkat baca Quran pun bukan untuk pedoman. Baca Quran untuk ritual. Baca Quran untuk pahala. Padahal Quran bukan. Quran itu apa? Quran apa? Quran itu apa? Quran itu hudan lil muttaqin. Sudahkah? Sudahkah Quran hudan lil muttaqin atau belum? Itu soalan saya. Udah berapa tahun baca Quran? Alhamdulillah selama hidup 60 tahun, 70 tahun. Saya 64 tahun, ajarnya berapa tahun? Sudahkah ayat demi ayat menjadi pedoman kehidupan? Sudahkah lain demi lain pedoman langkah kita? Sudahkah surah demi surah engkau praktikkan dalam kehidupan engkau? Ini soalan bagi saya. Kenapa? Karena Quran itu memang untuk petunjuk. Tunjuk mana? Hidup atau mati? Petunjuk hidup atau mati? Kita tak pandai mati kita. Kita tak mati-mati. Kita mati tak? Tak mati, hanya pindah tempat. Tidak ada kematian bagi seorang yang hidup. Tidak ada kematian bagi seorang yang hidup. Al-hayatu intiqal dar ila dar, kata Umar Abdul Aziz. Hidup itu berpindah satu alam ke alam yang lain. Betul? Hidup engkau di dunia untuk hidup di akhirat. Hidup di dunia untuk hidup ya. Untuk selamat di dunia harus hidup dengan apa? Pedoman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa ista'in kita? Ihdinas siratal mustaqim. Itu permintaan kita sama Tuhan kan? Tiap saat 5 kali waktu. Mana jawaban Tuhan? Mana jawaban Tuhan dengan pertanyaan ihdinas siratal? Dijawab Tuhan tak? Ihdinas siratal mustaqim dijawab Tuhan tak? Allah pasti jawab. Mana jawabannya? Mana jawaban ihdinas siratal mustaqim? Alif lam mim zalikal kitab la raiba fi hudan. Kan ihdina hudan lil, daripada alif lam mim sampai an-nas itulah jawaban Tuhan. Alif lam mim sampai an-nas. Baru paham kenapa kita lepas baca Al-Fatihah suruh baca surah. Dalam solat lepas baca Fatihah suruh baca. Kenapa? Ini jawabannya. Tak usah cari ke mana-mana. Jangan kau cari ke mana-mana. Petunjuk hanya satu. Inna hadza siratal mustaqima fattabi'uhu. Terlalu. Di hati ini hanya 2. Betul tak?
hidup ini dengan hati, betul? Hati ada apa isinya? Hati itu isinya apa? Hati yang macam cawan. Apa isinya? Hanya dua isi hati. Nafsu atau petunjuk. Nafsu atau petunjuk. Ini cawan kosong atau tak kosong? Siapa kata kosong? Siapa kata kosong cawan ni? Ada isi tak ada isi? Ada isi tak ada isi sekarang ni? Ada tak? Ada udara. Betul kan? Ada udara kan? Kalau masuk air, mana udaranya? Keluar. Betul? Sama. Hati engkau pun isi asalnya nafsu. Hati itu isi asalnya nafsu. Ya. Kalau datang petunjuk masuk ke hati, maka nafsu pun keluar. Tanpa petunjuk, hati engkau penuh nafsu. Hidup engkau tergantung nafsu. Hidup ini tanpa petunjuk pasti hidup berdasarkan nafsu yang mempengaruhi, yang diisi dalam hati. Tengok. Kalau nafsu ini dikeluarkan, yang masuk adalah petunjuk. Yang dapat menggantikan nafsu hanya petunjuk. Pernah dengar hadis ini? Dalam tafsir Ibnu Katsir dalam surah An-Nas ada disebut. Manusia lahir, maka akan datanglah setan di samping hatinya. Betul? Setan ada di samping hati. Sejak manusia lahir sampai mati. Ingat, mana lebih bahaya? Setan dalam hati, setan dalam rumah. Orang sibuk, setan dalam rumah, setan hatinya. Setan dalam hati, setan dalam otak, setan dalam rumah. Mana paling bahaya? Tuh, orang liberal setan di otaknya. Orang liberal setan di otaknya. Lebih baik pada setan di rumah. Kalau setan di rumah pakai surat ayat kursi, hilang setannya. Setan di otak, setan di otak kawan kita. Karena ada berapa setan? Ada berapa jenis setan kata Quran? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berarti ada setan jin, ada setan manusia. Mana lebih teruk? Mana setan lebih teruk? Setan jin, setan manusia. Setan jin pakai kursi selesai. Setan manusia pakai kursi pun tak selesai. Hari ini lebih banyak lagi setan manusia dan setan media sosial. Betul kan? Setan media lebih teruk dari setan manusia. Tiap hari datang ke engkau berapa setan? Yang masuk dalam WhatsApp engkau, masuk Facebook engkau, berapa setan hari ini? Kalau engkau tak punya kekuatan jiwa petunjuk, habis. Kalau datang samping kanan, samping kiri, depan, memang setan masuk semuanya. Itu kerja setan. Jadi kalau setan mati, kata hadis, idza zakara, kalau engkau ingat Allah, setan off. Kalau engkau lupa Allah, setan matuk hati kerjanya. Iwaswis fi sudur. Baik setan manusia maupun setan jin. Tak percaya? Kalau masuk ke shopping komplek, tolong baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin. Berfikir sampai pulang tak beli apa pun bersalah. Betul?
Kalau tak, datang setan, beli tak setan. Kata dua setan tu, sel, kesempatan lah. Apa yang masuk tempat yang paling banyak setan di mana? Ai setan, betul kan? Ngaku di setan, ai setan. Tentu ai setan, ngaku di setan. Apa? Setan belanja. Ada setan belanja, ada setan nafsu, ada setan politik, ada setan budaya, ada setan ekonomi, setan semua kan. Maka engkau memerlukan petunjuk setiap saat. Karena godaan datang setiap saat. Ingat ya? Kekuatan hati hanya dengan petunjuk. Kalau dia ada petunjuk, dia off. Kalau tak ada, dia on. Tengok. Itu kerja setan 24 jam. Apa di hati, masuk di otak. Apa di otak, masuk di action. Perbuatan, betul kan? Perbuatan kau baik buruk tergantung otak engkau. Otak tergantung apa yang menguasai hati engkau. Ini konsepnya. Berpaham, kenapa perlu Quran? Kenapa perlu Quran? Karena inilah. Karena keselamatan engkau akhir hidup engkau terpulang keselamatan engkau di dunia ini. Ikut tak ikut petunjuk Tuhan. Sekarang saya tanya, kenapa Islam? Kenapa beragama? Hari ini Saudi Arabia 19% anak muda etis. Saudi Arabia hari ini 20% Syiah, 19% etis. Anak muda majoriti etis. Kenapa? Untuk apa agama? Untuk apa beragama? Tak kaya tanpa agama boleh kaya. Tak pandai tanpa agama boleh pandai. Untuk apa agama kita? Tak hidup di dunia, tak payah beragama boleh hidup. Betul kan? Ya? Betul tak? Jadi kau dah kaya, perlu agama tak? Kau dah kaya, perlu agama tak? Kalau untuk hidup di dunia. Kalau hanya kaya dunia, tak payah agama. Agama kan untuk dunia. Agama untuk apa? Tolong cek anak engkau semua. Tanya, kenapa beragama? Insya Allah tak dapat jawab. Paling-paling satu jawabannya. Karena aku lahir beragama Islam. Betul? Semua sama kan jawabannya? Itu jawaban yang paling salah. Kenapa? Ya. Terus saya katakan, Melayu jangan tanya, Melayu selamat, jangan dulu, tunggu dulu. Kenapa di sini ada CMB? Kenapa CMB? Bukan CIMB, CMB. Christian Muslim Background. Ada berapa banyak di Malaysia ni? Puluhan ribu. Christian Muslim background. Christian tapi bahasanya Muslim. Tetap pakai tudung, tetap sholat, tapi hatinya Yesus sebagai Tuhan. Paling banyak Johor. Ini suara Johor. Kita mendata. Bangladesh, Malaysia, Indonesia, yang banyak CMB, Kristen Muslim background. Kenapa? Dia beragama hanya sebagai budaya, bukan keyakinan, bukan kehidupan. Dibaliklah. Saya tanya sekarang, mana yang baik, Maryam atau Khadijah? Khadijah tak ada surah di Quran, Maryam ada surah.
Mana Allah lebih sayang, Muhammad atau Isa? Muhammad hanya 4 kali di Quran, Isa 25 kali. Benar pada. Isa disebut 25 kali, Muhammad 4 kali. Mana lebih hebat? Ini sekarang sangat banyak anak muda benar dengan YouTube macam-macam, dengan menghantam untuk agama, penang agama. Apalagi semua agama sama. Semua agama sama menuju surga, betul. Sekarang surga itu ada berapa macam surga? Ada bilik-bilik surga. Ada surga Muhammad, ada surga Mother Teresa, ada surga Yesus, ada surga Buddhis, Buddha. Tengok. Semua kan mengaku ada surga, betul tak? Semua mengaku ada surga, betul. Betul, tapi bukan surga kita, saja. Berat. Sangat berat sebetulnya. Tantangan. Dubai. Saya dengar apa agama rasmi Dubai, official. Hari ini. Apa agama rasmi Dubai hari ini? Apa agamanya? Coba tahu apa agama Dubai? Agama Millah Ibrahim, Abrahamic religion. Abrahamic religion, Abraham, yaitu Islam, Kristen, Yahudi gabung satu. Official. Sekarang sedang dibuat Quran campur Bible, campur Taurat, satu kitab. Ini Timur Tengah sekarang. Memang ini cek internet pada percaya. Bukan. Dan mereka sedang membina di sana. Sekarang setiap masjid ada gereja, ada sinagog. Agama bukan ritual. Maka saya cakap sama kawan-kawan di Malaysia. Alhamdulillah saya sekarang memegang untuk syarat instruktur di ILIM, Institut Latihan Islam Malaysia. Akidah dan pemikiran saya pegang. Semua orang-orang kerajaan, orang-orang jakir, orang jabatan negeri kita lagi kursus setiap, insyaAllah setiap bulan ada tempat itu. Hanya ini tak nampak, masyarakat tak banyak tahu. Ini gerakan senyap. Apa saya kata? Timur Tengah telah selesai. Betul? Timur Tengah sudah selesai. Sekarang masuk ke mana? Nusantara. Masuk ke Malaysia, Indonesia, Timur Tengah sudah selesai. Hancur dah. Yang satu hancur perang, satu hancur budaya. Dua aja. Ingat ya? Serangan hanya dua serangan. Serangan senjata, serangan budaya. Dua aja. Yang boleh pakai budaya dulu. Yang tak boleh budaya, senjata. Tengok, serangan dulu. Dua-dua selesai hari ini. Yang senjata hancur. Yemen hancur, Syria hancur, Irak hancur, Libya hancur. Itu yang senjata. Yang budaya, Bahrain, Qatar, Abu Dhabi, Dubai, Saudi sekarang masuk. Mana Islam? Mana Muslim? Mana petunjuk? Kira-kira anak engkau selamat tak? Cucu engkau selamat tak? Siapa beri jamin? Siapa yang jamin? Quran. Betul. Selama engkau paham Quran, bukan asal baca Quran. Betul. Apa kewajiban dengan Quran? Membaca, memahami, mengamalkan, menyebarluaskan, mempertahankan. 5.
membaca, memahami, mengamalkan, menyebarluaskan dakwah, mempertahankan dari segala macam gangguan Quran. 5 kewajiban Muslim terhadap Al-Quran. Kita baru buat membaca, paham dulu. Saya pernah cakap sama Tas Jakim pentafsir Al-Quran, tolong cek, jangan hanya cek bacaan, cek pemahaman. Karena hari ini pemahaman kan hanya boleh jadi kacau. Kenapa? Satu, pemahaman liberal. Satu, pemahaman khawarij yang kaku. Satu, pemahaman dengan ilmu. Tengok, dia boleh harfiah. Pemahaman kita kepada ilmu atau kepada huruf banyak based on huruf harfiah. Tanpa bahaya tak? Pemahaman harus berdasarkan ilmu. Karena agama Islam itu lengkap. Pahami ayat dengan lengkap. Ayat itu ada ayat secara huruf, nahwu, sharaf, betul. Ada ayat secara hukum pakai fikih, ayat secara tauhid pakai ilmu tauhid, ayat secara sejarah pakai ilmu sejarah. Tengok, tiap ayat dia akan punya kod masing. Card readernya. Tak ada card readernya, bahaya tak? Tak laku. Solat, cara bahasa apa makna solat? Doa, betul kan? Kalau ada doa ada solat. Kalau ada doa ada solat. Tak boleh pakai makna bahasa untuk solat di Al-Quran. Harus makna ilmu. Apa ilmunya? Karena solat bab fikih, apa makna solat? Perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan rukun dan syarat tertentu. Itulah solat dalam Al-Quran, bukan bahasa. Kalau bukan bahasa, kata orang sesat, aku dah solat, udah ingat Tuhan. Aqimi sholata li dzikri, dirikan solat untuk mengingatku. Betul. Berarti kalau dah ingat, berarti udah kacau orang. Kata Quran, solat untuk ingat Tuhan. Berarti tujuan solat untuk ingat. Kalau dah ingat perlu solat tak? Dibalik-balik, hati-hati. Ini konsep aku bilang. Tak ada cara lain kita menghadapi cabaran budaya begitu hebat hanya dengan berhidup berlandaskan petunjuk Al-Quran. Itulah fungsi Quran. Dah. Kenapa kau baca tiap hari? Quran dibaca untuk apa dibaca Quran? Untuk reminder kepada kehidupan kita. Sudahkah kita melakukannya? Atau bagaimana kata petunjuk dalam kehidupan kita? Tengok, reminder. Karena kalau tak reminder, manusia itu pasti, manusia itu memang manusia lupa. Kalau tak lupa tak manusia, nama malaikat. Manusia wajib lupa. Insan. Kalau tak lupa bukan manusia, malaikat. Malaikat tak payah petunjuk. Kerana hidupnya dengan petunjuk. Malaikat tak payah petunjuk kerana malaikat hidup dengan perintah Tuhan. Betul kan? Engkau perlu. Kenapa perlu petunjuk? Kenapa kita perlu petunjuk? Kita ada lalai, ada lupa, ada akal yang kadang-kadang akalnya bebas. Hati ya. Satu rahmat Tuhan bagi manusia. Tapi kalau salah guna, hancur manusianya adalah kebebasan. Betul? Kalau engkau pandai pakai bebas, engkau berjaya. Salah pakai bebas, engkau celaka. Pandai memakai kebebasan, engkau berjaya. Tak pandai memakai kebebasan, engkau celaka. Ini yang paling berat hidup. Waktu Nabi Adam dijadikan Allah,
Kan Nabi Adam beri amanah. Gunung dibagi tak nak, bumi bagi tak nak, Adam nak. Apa amanah itu? Apa amanah yang diberi kepada Adam yang lain tak nak, hanya manusia yang nak? Apa amanah itu? Kalau engkau buat baik, dapat kebaikan di akhirat. Kalau engkau buat buruk, dapat celaka di akhirat. Itulah amanahnya. Dan Adam menerima. Hebat tak? Kenapa Adam menerima? Soal saya, kenapa gunung tak nak menerima? Kenapa makhluk lain tak nak menerima? Kenapa Adam menerima? Karena Adam punya akal. Secara orang pakai akal, ni ada petunjuk. Ikut petunjuk akan dapat nikmat rahmat khalidina fiha abada. Hidup ini kita, saya tadi kan beritahu, hidup ini tak ada kematian. Yang ada hidup ini adalah kehidupan yang terus menerus tanpa batas. Betul kan? Ya. Kalau ada menerima, maka ada hidup tanpa batas. Kalau tak menerima, hidup habis, hidup dunia mati. Maka kenapa gunung hancur, tanah memalun habis. Yang terima hanya manusia, maka hidup ada bahagia. Mana baik? Engkau hidup hari ini, habis itu mati, selesai. Engkau hidup hari ini, ada hidup selama-lamanya. Mana baik? Hidup hari ini, lepas hidup mati, selesai. Hidup hari ini, habis mati, hidup lagi selama-lamanya. Mana baik? Ada soal ni. Mana kau nak? Hidup, mati. Hidup lagi, terus. Dapat nikmat yang paling hebat tanpa had. Mana kau nak? Kalau orang pakai akal, pasti akan nak hidup lagi selama-lamanya dengan nikmat yang tak ada had. Kenapa? Kalau kau di sini makan 3 pinggan, lepas tu tak mungkin makanan. Betul? Karena kau di dunia, enggak? Nanti dia akan berapa pinggan kau makan? Saya tanya, kau di dunia berapa harta 3 pinggan? Dia nanti di surga berapa pinggan? Nafsu kau di dunia tak pernah selesai. Betul? Nafsu di dunia tak pernah selesai. Di mana selesainya nafsu? Di akhirat kenapa? Tak ada batasan nafsu di akhirat. Betul kan? Nafsu di dunia akan ditingkatkan 100 kali ganda nafsu di akhirat. Nak tak? Kalau makan sini 3 pinggan, di akhirat berapa? 300 pinggan. Tak gemuk-gemuk, insyaAllah. Nak tak? Nah. Kalau sini dia kau dapat 300 pinggan, nak tak? Di dunia dapat 300 pinggan, nak tak? Di dunia 300 pinggan. Tak nak, kenapa? Ada akibat ke badan. Apa yang kau mahu di dunia ada akibat, betul kan? Di akhirat ada akibat tak? Hanya ada kesenangan, kebahagiaan, nak tak? Maka Adam mengambil risiko untuk hidup di akhirat dengan selamat. Tengok. Tapi kalau engkau tak paham, engkau zalim dengan diri kau sendiri. Kalau engkau tak pandai mengambil kebebasan dari beramal, engkau akan menzalimi diri engkau sendiri. Kenapa? Hanya 2 pilihan. Di surga khalidina fiha abada, di neraka pun kekal tak? Orang kafir kekal tak? Orang kafir kekal di neraka, kau kekal di sama-sama. Nasib kau Islam, kalau pendosa masuk neraka tu baru masuk bersyukur. Kalau kafir khalidina fin nari abada. Tengok.
kita iman khalidina fil jannah abada. Jadi hidup ini untuk mencapai kebahagiaan abadi. Hidup ini untuk mencapai kebahagiaan abadi. Betul? Jadi kenapa kau Islam? Kenapa kau memilih agama Islam? Satu-satunya agama yang menjamin keselamatan abadi hanya Islam. Jadi kau jawab kenapa kau Islam? Dia jawab. Bukan jawab kenapa kau Islam kerana lahir Islam kan? Kalau akan saya balik. Kalau kau lahir Islam, kalau kau lahir tak Islam, aku Islam tak? Dan untuk mencapai kebahagiaan abadi itu Allah sudah bagi engkau petunjuk. Maka siapa yang ingin keselamatan kebahagiaan abadi hanya dengan ikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di Quran ini berapa petunjuk? Banyak. Petunjuk ibadah ada, petunjuk berkeluarga ada, petunjuk niaga ada, petunjuk politik ada, petunjuk apa lagi? Semua petunjuk ada, betul kan? Hanya masalah sekarang, sudahkah engkau ikut petunjuk Quran dalam semua kehidupan? Saya ingin tanya, jawab diri masing-masing. Kita udah Islam? Udah Islam? Alhamdulillah. Soalan kedua, berapa peratus Islam engkau? Berapa peratus Islam engkau? 10%? 20%? 30%? Atau 100%? Kira-kira berapa? Ustaz, saya tiap bulan buat training untuk anak-anak muda. Itu soal pertama. Aku dah Islam tu. Cek hidup kau. Islam belum? Udah Ustaz? Udah solat, puasa, haji, alhamdulillah. Kalau saya tanya Islam ahlak, udah Islam berahlak kau? Pernah nipu tak? Pernah gibah tak? Pernah fitnah tak? Pernah ingkar janji tak? Pernah dusta tak? Dah Islam belum? Tahu saya cakap yang lain muncul tak mungkin. Yang kecil-kecil aja. Pernah malas tak? Boleh malas tak dalam Islam? Dalam Islam boleh malas tak kata Quran? Fa iza faraghta fansab. Betul? Ada tak faedah faraghta fanam? Ada tak? Kalau kau ada masa kosong, kata kau cari kerja yang lain. Tak ada kata Islam kalau kau dah selesai, rehatlah, ada tak? Nanti ayat-ayat macam ni jarang kita perhatikan. Itu perintah Allah. Iqra perintah Allah, wal asri perintah Allah, pada qara'ta fansab perintah, betul kan? Tapi kita tak pakai ini, kita pakai yang solat itu pakai, alhamdulillah semua. Tapi yang ini belum seim. Untuk hukum akhirat pakai ayat ibadah. Ayat hukum ibadah untuk akhirat di Quran itu. Itu namanya ayat hukum Quran atau hukum ayat-ayat hukum. Tapi di Quran juga ada ayat-ayat sunnatullah. Ayat sunnatullah, yaitu untuk hidup dunia. Betul kan? Iqra ayat sunnatullah, wal asri sunnatullah. Siapa pakai Iqra akan berjaya. Siapa wal asri akan berjaya. Betul kan? Ayat sunnatullah tak kenal agama.
Untuk dunia tak kira agama. Kadang untuk selamat dunia, hukum sunnatullah berlaku. Dunia. Untuk selamat akhirat, hukum Allah berlaku. Tengok. Untuk dunia, hukum sunnatullah berlaku. Untuk akhir, hukum Allah berlaku. Betul. Orang malas berjaya tak di dunia? Berjaya tak? Tak berjaya. Walaupun dia Muslim atau dia kafir. Betul kan? Orang rajin berjaya tak di dunia? Walaupun dia Muslim atau tak berlaku hukum. Hanya kalau kita pakai hukum dunia dengan Quran, karena itu perintah Allah, kita beribadah namanya. Orang kafir dia pakai hukum Quran tanpa perintah, dia beribadah namanya. Betul? Kita faham? Di Quran ada dua hukum. Hukum dunia, hukum akhirat. Kita tidak dunia bahagia, akhirat bahagia. Harus pakai hukum dunia untuk dunia, hukum akhirat untuk akhirat. Baru betul-betul kita menjadi orang yang soleh. Ini Quran. Hari ini kita memakai hukum akhirat tanpa dunia. Orang kafir hukum dunia tanpa akhirat. Contoh, qad aflahal mu'minun. Betul. Alladzina fi salatihim khashi'un. Betul. Bahagia orang beriman kalau sembahyang khusyuk, ya kan? Apa yang kedua? Walladzina hum 'anil lagwi muqridun. Ini hukum dunia. Orang yang berpaling dari segala hal yang lagau. Betul. Apa lagau? Apa leka? Apa leka? Lalai. Apa lalai? Berbuat suatu tak berguna. Betul kan? Engkau tak bahagia. Pertama solat khusyuk, kedua tak boleh lalai. Sekarang saya tanya, kita berapa jam solat? 24 jam. Dah, betul. Berapa jam solat khusyuk? Berapa jam solat khusyuk? Taruhlah 2 jam, betul. Dia hebat kan? Udah hebat, 5 waktu 2 jam solat khusyuk, hebat dah. 2 jam solat khusyuk. Nah, tidur khusyuk berapa jam? Taruhlah 8 jam, tak apa. 8 jam tidur khusyuk. Alah. Berarti total 10 jam dah terpakai. Kurang 24 jam kurang 10 berapa? 24 kurang 10, 14 ya. Berarti 7. Ini khusyuk atau lalai? Khusyuk, lawan khusyuk lalai kan? Betul. Lawan khusyuk lalai. Yang kau buat sekarang berapa jam lalai kau? Hah? Bahagia tak di dunia? Mustahil. Kata-kata Quran caranya apa? Sembahyang khusyuk 2 jam. Ini pun harus khusyuk 7 jam, 7 jam khusyuk 14 jam. Apa tanda khusyuk? Anil lagwi mu'ridun. Semua yang lagu wajib berpaling. Betul. Apa yang lagu? Lalai. Engkau habis subuh ke zuhur berapa jam lalai? Dengan handphone, dengan kawan, dengan macam-macam hiburan, dengan TV, dengan apa semua drama. Berapa jam? Berjaya tak? Mustahil. Kalau kau khusyuk di sini khusyuk, di sini khusyuk, di sini khusyuk, sini khusyuk, baru berjaya. Dunia dan akhir. Sekarang saya tanya, yang tak lalai siapa hari ini?
Yang mengamalkan anil lagwi mu'ridun siapa hari ini? Orang Jepun, orang Korea, betul. Orang kerja, orang Barat yang kerja keras. Kalau engkau, mana lebih khusyuk? Makan atau main? Kita kerja yang khusyuk atau makan yang khusyuk? Yang banyak kau buat. Makan, orang Korea itu orang kerja berpeluh. Engkau makan berpeluh. Berpeluh tanpa khusyuk kan? Berjaya, mustahil kita berjaya. Tak pernah khusyuk di dalam kerja. Padahal innallaha yuhibbul 'abdul mutqin, hadis Nabi Abu Daud. Allah suka hamba yang itqan, hamba yang kerja sungguh-sungguh, hamba yang tekun. Allah suka. Tengok. Dan Allah benci hamba yang malas. Hari ini kita buat khusyuk, tekun, malas, main-main. Tak jadi dunia. Ini konsep Quran tu pahami semuanya engkau. Jangan engkau pahami Quran sepotong-sepotong atau tak sengkap seutuhnya lengkap. Dunia Iqra, perintah Quran, wajib kan? Iqra itu perintah Quran, hukumnya wajib. Apa arti Iqra? Baca. Baca apa? Iqra, baca apa Iqra tu? Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra'ul akram allama bil qalam allama insana ma lam ya'lam. Betul. Ada dua kali perintah baca. Iqra satu alladzi khalaq. Iqra satu bil qalam. Kerana Iqra billadzi khalaq apa artinya? Baca dengan apa Allah menjadikan. Itu baca apa? Membaca apa dijadikan. Baca apa? Baca buku atau bukan? Atau baca alam? Baca alam kan? Kalau insana min alaq, baca apa? Baca manusia. Satu baca alam, satu baca manusia. Betul kan? Baru Iqra alladzi 'allama bil qalam. Baca yang ditulis, wahyu. Jadi baru kita baca. Baca alam, baca qalam, baca manusia. Alam kau baca untuk kenal Tuhan. Kalam kau baca untuk menyembah Tuhan. Tengok. Ada gerhana, ada bintang. Membaca, apa baca? Mengkaji, riset. Hari ini siapa yang amalkan Iqra dengan alam? Siapa amalkan? Mereka. Kita baca ayat tapi tak buat. Kalau Iqra itu perintah, wajib. Hari ini orang Jepun 1 tahun baca 8 buku. Atau orang Jepun. Orang Malaysia 1 tahun atau orang berapa buku? Kalau orang Arab ada 8 orang 1 buku. 80 orang 1 buku. Setahun. Orang Jepun 1 orang 8 buku. Orang Malaysia baca novel yang banyak. Kita tak. Kejayaan wajib dengan Iqra. Jaya wajib dengan wal asri. Wajib dengan ini semua konsep perintah Quran yang kita lalaikan hari ini. Apa kata protokol of Zionism? Dalam protokol of Zionism, rancangan Zionis untuk dunia, kami akan buat generasi bukan Yahudi sibuk dengan permainan dan hiburan. Betul kan? Pada yang sama, kami akan bekerja sekuat tenaga. Ini konsep. Dalam Quran ini kita pahami dua-duanya. Maka nanti pun dalam kali saya akan mengkaji Quran, akan pakai dua-duanya. Pada ayat alam kita bicara alam, ayat Quran bicara Quran, ayat hukum bicara hukum, ayat jalan bicara ayat bicara. Semua ayat ada kandung, ada makna. Bagi saya, jangan kita menganak kandung anak tirikan Al-Quran. Kita banyak menganak kandungkan surah, tapi menganak tirikan surah yang lain, betul kan? Ya.
Kalau tidak paling banyak pahala baca surah apa? Kalau tidak paling banyak pahala baca surah apa? Surah Yasin, surah Kahfi, surah apa lagi? Surah Al-Mulk, surah apa lagi? Mana paling banyak pahala surah apa? Al-Mulk. Yang paling banyak pahala surah paling banyak ayatnya mana? Betul kan? Engkau tak pernah baca. Baca surah-surah pendek yang tipis-tipis yang kul selesai dah. Itu pun hanya kul terus, tak kul ya. Kul ya al-kafirun dibaca tapi engkau syirik juga. Tengok. Wira binas dibaca, engkau ada setan juga. Tengok. Engkau baca kul untuk menjaga engkau. Ini kau baca kul, engkau pun kul tak kenapa. Dia duduk je dah. Quran tu kau pakai apa hari ini Quran? Macam orang letak ayat-ayat kul depan pintu, kul 4 kul. Saya tanya, kenapa buat Ustaz supaya rumah tak masuk setan? Itu setan bodoh. Kalau masuk lupa pakai pintu. Betul kan? Setan bodoh kan? Engkau letakkan untuk itu, kau tak untuk kau baca. Baca untuk apa? Baca untuk apa? Baca untuk apa? Untuk baca Quran. Baca untuk memberikan keyakinan kepada Allah lebih kuat. Yakini billahi yukini. Keyakinanku kepada Allah yang menjaga aku. Bukan ayat menjaga aku. Bukan tulisan menjaga aku. Yakini billahi, keyakinan kepada. Betul kan? Engkau baca, hati tambah yakin. Hati tambah yakin, kau dapat petunjuk, dapat terjaga hidup engkau. Ini konsep. Jadi saya cakap konsep Quran dulu. Masa kita akan kata Quran hanya untuk permainan, saya kata. Saya tak. Hanya untuk hafalan, hanya untuk nyanyian, hanya untuk takut hantu. Jangan balik, ha. Orang macam tu takut hantu kan. Allah ada hantu masuk rumah, baca Allah la ilaha illallah, baca kursi. Tapi takut hati ragu-ragu juga, tak yakin kau. Harusnya kau baca untuk ya, bukan untuk engkau mengusir setan. Cuma, tolong apa itu Quran dulu, betulkan niat kita. Betulkan niat kita, apa itu Quran. Semua ulama mengatakan kalau kau nak baca Quran, tanya pertama dulu hati engkau. Untuk apa aku membaca Quran? Tanya. Ada buku kitab bagus tu, Way to the Quran. Karangan Murad Hakim, orang India yang tinggal di London. Way to Quran, sangat baik buku. Way to Quran. Bagaimana kau membaca Quran? Bagaimana kau membaca Quran? Apa tujuan kau baca Quran? Tujuan Quran itu sebagai petunjuk. Ini pertama. Jadi kalau aku membaca Quran dan aku tak dapat petunjuk dari Quran, rugi tak? Abul A'la Maududi, setiap baca Quran dia punya satu kitab khusus cakitan. Setiap ayat dia baca, dia buat komen. Apa maksud ayat? Apa tujuan ayat? Ayat baca lagi. Atau dia cari, saya nak cari apa di Quran? Oh, nak cari tentang hidup di Quran. Semua tentang hidup dia tulis. Akan dapat jawaban dia. Itu cara Abu Al-Maududi, Maryam Jamilah. Pernah kenal Maryam Jamilah? Orang Yahudi yang masuk Islam yang jadi pakat nak Islaman, menghantam barat semuanya dalam di Inggris, Pakistan itu. Maryam Jamilah. Itu cara dia. Jadi waktu kau baca Quran, maka saya ingat saya Yayasan tadi pernah buat Quran terjemah, pakai bawahnya pakai terjemahan, bawahnya kosong. Saya ingin macam itu sebenarnya. Ada Quran macam itu. Ayat, ini terjemahan, ya.
Ini blank. Kau boleh, kalau punya macam tu blank. Apa kita pelajari nanti, kau tulis ni. Ada catatan atas kandungan ayat. Sebagai kau faham apa yang kau ingin cari. Karena kadang-kadang maknanya boleh satu huruf boleh jadi makna. Atau kalimat boleh. Karena Quran itu sebetulnya global. Ini Quran. Ada makna secara global, petunjuk. Petunjuk ini dibagi per surah. Ingat ya, Quran dibagi per surah, bukan per juzuk. Kenapa? Apa beda baca surah, baca juzuk? Mana baik? Surah, bukan juzuk. Kenapa? Surah itu satu konten, betul? Kalau juzuk terpotong-potong, tak masuk konsep. Dan zaman Nabi tak ada juzuk. Ingat, zaman Nabi tak ada juzuk. Itu pada zaman Muawiyah. Tengok, karena ada hadis atau sebagai baca Quran 30 hari oleh sahabat. Bagaimana menjadikan baca 30 hari baca buat asalnya bukan juzuk, asalnya adalah makna ini petunjuk, semuanya petunjuk. Nah, ada Al-Baqarah, nanti ada Ali Imran. Setiap satu ini pun ada petunjuk secara global per surah. Nah, ada petunjuk global. Dari petunjuk global yang dibagi para hisab, apa-apa, bukan ada alinea di Quran tu. Orang ada rubu, ada nisfu, ada segala macam. Itu apa? Itu poin-poin. Jadi setiap saat ini ada mungkin ada satu konten apa ini, masalah Al-Baqarah, masalah penyembahan lembu, tentang syirik dalam macam ini, banyak kehidupan sebetulnya Al-Baqarah itu. Maka kenapa kata Nabi, aku suka kalau boleh Al-Baqarah kau baca di rumah kau tiap hari. Konsep hidup di Al-Baqarah. Pertama apa? Pembagian manusia. Ada berapa manusia? Ada berapa manusia di Quran di Al-Baqarah? Ini kepala. Kau tiap hari baca? Hanya 3. 1 kafir, 2 mukmin, 1 munafik, betul kan? Hanya 3 pembagian manusia di Quran. Mukmin, kafir, munafik. Sifat mukmin macam mana? Sifat kafirnya munafik macam mana? Ini satu kandungan semuanya. Dan contoh kafir terus adalah contoh masalah berhala, masalah penyembahan, masalah lembu. Ini ada tiap konten ada petunjuk lagi. Setiap ini ada ayat. Ayat pun ada petunjuk lagi. Tengok. Maka saya ingin kata, kalau kau baca Quran, tolong cari kira-kira apa pesan Allah dalam ayat ini. Apa pesan Tuhan, apa mesej Tuhan dalam setiap ayat. Catat. Kau dapat kandungan. Setiap dengar ayat, apa mesej? Baca ayat, apa mesej? Tapi kita kan penyakit kita. Takut tulis Quran, betul. Boleh tak? Quran tu, ini Quran, kau tulis, boleh tak? Boleh tak? Boleh, terus tak boleh. Yang penting kau faham. Pakai segala macam, pakai catatan, boleh tak? Kalau takut, kita buat Quran macam ini. Kalau takut Quran kau catat, buat macam ini. Ada kawan saya, hampir tiap tahun ganti Quran. Sama kau pun ganti Quran, hanya correction. Ya kan, Quran Cordova, Quran apa lagi Samil, Quran macam correction Quran. Dia tak, bukan correction, karena Qurannya akan penuh dengan coret-coretan. Tiap hari dia baca, dia coret, tanda. Atau penuh, ganti Quran lagi. Tengok. Macam Iqbal. Muhammad Iqbal, filsuf daripada Pakistan. Apa dia buat dengan Quran? Setiap malam dia membaca Quran dengan English translation. Habis dia baca, tiap malam dia buat syair. Karena tiap malam dia nangis dengan Quran. Maka tiap hari pembantunya menjemur Quran yang kena air mata Iqbal.
pembantu menjemur Quran yang kena air mata. Kenapa dia baca dengan penghayatan, dengan pemikiran, dengan mencari petunjuk yang dia catat dalam syair-syair dia. Maka habis baca, buat syair. Makna kandungan buat syair. Kerana bahasa Melayu, mereka bahasa syair. Itu boleh kena. Itu Iqbal punya kerja. Itulah konsep tadabbur. Jadi tadabbur itu bagi saya bukan banyak cakap tafsir. Tafsir itu banyak macam-macamnya. Tafsir hukum, tafsir bahasa, ini nahunya apa, sorobnya apa, betul kan? Itu tafsir. Kalau tafsir dan tadabbur, kita ambil tafsir apa yang penting untuk kita tadabbur apa yang dapat pakai dalam kehidupan. Sehingga Quran itu hidup. Living Quran. Quran itu satu action. Ini yang saya lakukan, insyaAllah. Karena saya lebih senang engkau dengar Quran, engkau faham apa engkau buat. Dengar ayat, faham apa yang kau buat. Jadi saya, Faidah farakta fansab, buat tak? Wal asri, buat tak? Iqra, buat tak? Tengok. Kalau kau tak buat, tinggal teori dalam Quran. Ini untuk saya. Ini cara saya untuk merubah generasi yang akan datang. Karena hari ini kita, kalau kita buat macam dulu, takkan berubah akan datang. Betul? Sekarang saya tanya, siapakah yang sudah khatam Quran dengan terjemahan? Khatam Quran dengan membaca maknanya, siapa dah khatam? Umar berapa tahun dah? Khatam engkau umur 6 tahun dah khatam kan? Dah. Karena 60 tahun dah khatam kan? Maksudnya, khatam umur 6 tahun, khatam umur 16 tahun, khatam umur 26 tahun, khatam umur 60 tahun. Sama tak khatamnya? Yuk. Ada peningkatan tak? Satunya kan tak. Umur 6 tahun khatam baca. Umur 60 tahun khatam makna. Kalau tak kau sama aja mana 6. Apa kalau kau baca cari pahala sama dengan tadika, betul? Kenapa? Pahala itu hanya sebagai motivasi membaca, bukan tujuan membaca. Pahala itu motivasi membaca, bukan tujuan membaca. Apa tujuan baca? Apa tujuan baca? Hidayah. Ini pen. Ini apa fungsi utama ini? Apa fungsi utama mak ini? Untuk nulis, betul kan? Tapi boleh tak saya pakai untuk garuk-garuk badan? Boleh tak? Boleh. Boleh tak untuk baling orang? Banyak fungsi kan? Tapi fungsi utama nulis. Apa fungsi utama Quran? Hidayah. Boleh tak pakai yang lain? Boleh. Untuk usir syaitan boleh. Untuk obat syifa boleh. Itu fungsi-fungsi yang fungsi utama mana? Pakai tak fungsi utama? Kita banyak melupakan fungsi utama sebab fungsi yang lain. Tak sampai dah begitu. Petunjuk kan? Apa petunjuk? Apa itu petunjuk? Sesuatu yang kau paham baru dapat petunjuk, betul? Ada traffic light, betul? Petunjuk tak? Merah, hijau, kuning, betul? Apa arti merah? Berhenti kalau paham.
Kalau tak paham apa di merah, tambah laju. Ya. Kalau tak paham merah tambah laju. Kalau paham merah berhenti, betul? Itu petunjuk. Quran petunjuk. Okey. Ada 3 model memahami petunjuk. Betul tak? Di Quran. 1 orang ikut petunjuk, betul. Taat, berjaya. 1 orang melanggar petunjuk, betul. Akhirnya celaka. 1 orang tak tahu petunjuk, betul. 1 ikut petunjuk, 2 melanggar petunjuk, ketiga tak tahu apa itu. Tak tahu mana dia. Ini kan di Quran kata, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu orang-orang yang engkau bagi nikmat mengikuti petunjuk dengan betul. Betul? Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang maghdub apa? Kena marah. Kenapa kena marah? Kenapa kena marah? Melanggar petunjuk. Ada petunjuk tapi dia tak tahu petunjuk, tapi dia melanggar. Itu maghdub alaihim. Yang ketiga walad dolim. Siapa orang sesat? Yang tak tahu petunjuk. Tengok, hanya 3 je di Quran tu. Petunjuk berfungsi bagi orang yang faham petunjuk. Kalau orang an'amta alaihim. Tengok, yang tak faham petunjuk kena marah, maghdub alaihim. Siapa itu? Kita terjebak dengan banyak penafsiran. Oh, itu orang Nasrani, yang benar orang Yahudi. Terjebak dengan penafsiran. Tidak salah penafsiran, tapi itu contoh orang kena marah, contoh orang sesat, betul kan? Sekarang yang banyak jadi maghdub siapa? Hari ini yang banyak maghdub siapa? Orang yang baca Quran tapi langgar hukum, itu maghdub alaihim. Betul kan? Contohnya memang Yahudi Nasrani. Contoh, bukan makna ayat itu. Makna ayat apa? Dalam konsep petunjuk ada 3 respon. 1 ikut petunjuk, 2 langgar petunjuk, 3 tak tahu. Yang betul ikutnya orang beriman, para orang soleh, para nabi solihin. Yang langgar dia contohnya orang-orang Nasrani, yang tak tahu orang-orang Yahudi. Tengok, itu contoh. Hari ini banyak mana? Banyak tak orang Islam yang tak tahu petunjuk? Banyak tak? Banyak tak orang Islam langgar petunjuk? Riba haram kau makan, langgar tak? Rasuah haram kau buat, langgar tak? Maghdub tak itu? Maghdub. Engkau kena marah nanti Tuhan, karena engkau dah tahu tapi engkau buat. Yang sesat tak tahu buat, bodoh lagi 2 kali. Udah ada petunjuk tak paham, tetap sesat, bodoh 2 kali kan? Itu konsep Quran, bukan konsep cerita mana-mana. Memang dalam tafsir itu contoh. Tengok, ya Allah, jadi aku orang ikut petunjuk. Jangan sampai kau jadi orang yang kau marah gara tak ikut petunjuk, atau orang yang sesat tak tahu petunjuk. Ya Quran. Karena itulah Fatihah. Apa Fatihah? Apa Fatihah artinya? Pembuka untuk memahami Al-Quran, betul kan? Hanya 3 manusia kata Al-Quran dia kan, Fatihah ni. Aku ini petik Quran daripada Al-Baqarah sampai ini Quran. Ini adalah petunjuk semuanya. Dah? Engkau ikut tak? Kalau engkau ikut semuanya, engkau an'amta alaihim. Kalau engkau tahu tak ikut, engkau maghdub alaihim. Kalau engkau tak peduli dengan Quran, engkau dalim. Betul. Sekarang kita banyak mana? Banyak an'amta
atau banyak maktub atau banyak dolin? Banyak dolin. Peniaga dolin banyak tak? Peniaga tak tahu hukum Islam dalam niaga banyak tak? Politician dolin banyak tak? Banyak kan? Orang tua dolin banyak tak? Orang tua dolin yang tak tahu cara didik anak dengan betul. Orang tua dolin ada banyak tak? Orang tua maudud banyak tak? Tengok, hebat dalam Quran kan? Tapi kita tak faham selama ini siapa kita dengan Al-Quran. Siapa kita dengan Al-Quran. Ini konsep hidup. Kadang-kadang tafsir betul, tapi waktu dia betul-betul tadabbur, kita hubungkan dengan kehidupan hari ini. Itu beda saya. Tafsir penjelasan ayat, okey. Tadabbur apa dia? Kalau tadabbur menghubungkan ayat dengan kehidupan hari ini. Asal ada connection. Engkau mengaktifkan Quran dari teori menjadi aktif. Ya. Quran itu teori, petunjuk. Dia harus jadi aktif, jadi action. Setelah tadabbur. Jadi kau baca Al-Fatihah. Jadi kalau kau baca Al-Fatihah, untuk apa dibaca? Untuk baca Fatihah, untuk melihat diri engkau masuk bagian yang mana. Masuk an'amta alaihim, atau masuk maktub alaihim, atau masuk dalil. Itulah tujuan Fatihah dibaca dalam menghadapi petunjuk Tuhan. Kalau tak, apa guna Quran? Engkau masuk mana? Kalau masuk an'amta, siapa engkau? An'amta yang mana? Ya. An'amta alaihim. Tengok, an'amta ada level. Minar ar-rasul wal anbiya was-solihin. Tengok, wal auliya. Engkau masuk paling minim, masuk orang soleh. Masuk tak? Paling rendah an'amta alaihim, jadi orang yang soleh. Masuk tak? Apa soleh? Yang mana? Ini pen. Betul? Ada dawan. Betul? Saya tulis jadi. Ini namanya kolam soleh. Kolam soleh dapat dipakai dengan petunjuk yang benar. Betul? Berfungsi yang ini kolam soleh. Kalau dia tak ada dawat, kolam toleh, bukan soleh. Maka untuk soleh, ada soleh untuk dunia, ada soleh untuk akhirat. Engkau dah hidup bahagia dunia, soleh dunia. Dah bahagia akhirat, soleh akhirat. Orang beriman harus soleh dunia, soleh akhirat. Jangan soleh dunia, tak soleh akhirat. Saya tak buat rumah. Betul? Saya perlu apa? Pekerja. Nah, ada pekerja muslim, ada pekerja kafir. Yang pandai buat rumah orang kafir. Pandai buat tepat waktu, murah harga. Pilihlah. Yang muslim tak pandai buat, panjang masa, mahal. Pilihlah. Mana boleh? Mana yang soleh? Mana yang soleh untuk buat rumah? Tengok. Ada hukum sunatullah. Dia boleh faham kenapa jadi macam ni. Allah menjanjikan bumi ini untuk orang yang soleh. Innal arda yas'i ibadus solihun. Satu, iman soleh. Jadi dia boleh soleh dunia, soleh akhirat. Kedua, kafir soleh.
dunia, di seluruh dunia. Ketiga, iman tak soleh. Keempat, kafir tak soleh. Ini sunatullah. Dunia ini Allah beri kepada orang beriman yang soleh sepatutnya. Betul? Nabi Adam iman, maka jadi khalifah. Iman yang soleh. Tapi kalau yang pertama tak ada orang, cari mana? Tak cari orang beriman soleh, susah tak? Hari ini susah tak? Yang banyak apa? Iman. Yang ini banyak. Iman tak soleh. Nah, yang ada orang kafir soleh. Karena tak ada orang iman yang soleh, maka Allah berikan kepada kafir yang soleh. Kenapa? Kenapa? Karena tak ada orang beriman yang soleh. Kalau ada, kafir tak dapat. Itu bukunya kalau pernah baca, Mada kasral alam bin hitatil muslimin. Apa rugi alam karena mundurnya orang Islam. Terangan Abu Hasan Ali An-Nadawi, ulama India. Dunia ini hari ini Allah beri kepada orang kafir karena orang Islam tak ada yang soleh. Kalau ada yang soleh, Allah ketika di sini tak ada orang kafir jaya, tak akan. Zaman Rasulullah, zaman Abbasiyah, zaman Umayyah, sampai Andalusia, sampai ini sini semua. Agamanya betul, kerja betul. Mudah-mudahan. Kenapa dulu mereka tak dipisah-pisah? Betul? Belajar fikih akhlak, fikih ekonomi, fikih sosial, fikih budaya, semua fikih ada sini. Soleh. Nah, dulu. Atau agama dipisah hanya ibadah sahaja. Orang Islam ibadah saja di sini. Ini tak pakai Islam, dia pakai yang kafir tak betul pula, rusaklah kita. Allah punya janji. Saya waktu jumpa orang-orang Hizbut Tahrir, Ustaz, kita pun buat khilafah Ustaz. Apa ya? Coba baca An-Nur 55. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus shalihat lastakhlifannahum fil ardi. Janji Allah, janji ya, kepada orang beriman dan beramal soleh akan menguasai muka bumi. Betul, janji Allah. Soalan saya, kenapa tak menguasai bumi? Karena kita belum cukup syarat untuk berkuasa di muka bumi. Kenapa? Kalau engkau hari ini kuasa, kerja engkau berkelahi aja, betul kan? Kalau kau dapat kuasa kelompok A, pukul kelompok B, betul? Layak tak menjadi penguasa? Belum soleh. Kalau kau dah soleh, Allah janji pasti. Kalau kau dah soleh, janji Allah pasti. Haqqan alaina nasrul mu'minin. Sampai sekarang ini Hamas berjaya, alhamdulillah. Boleh berjaya tak? Akan datang. Kalau umat Islam itu aja kan, kalau umat Islam. Okey, tak payah lama untuk kalahkan Israel bagi saya. Cukup 1 minggu. Betul tak? Betul tak kira-kira? 1 minggu. Apalagi 1 bulan, lebih hebat lagi 1 bulan. Buat apa? Sekarang 1 minggu buat apa? Kunut nazilah. Cukup. Kunut nazilah engkau buat, ekonomi nazilah engkau buat, politik nazilah engkau buat. Baru betul. Tarik semua duit daripada bank-bank barat,
Boikot ekonomi, boikot budaya, boikot politik. Kolek tak? Kolek tak dia Israel? Boikot ekonomi, berhenti Starbucks 1 bulan, boikot. Kolek tak? Allahumma hancurkan Israel. Lepas doa minum Starbucks. Pening malaikat. Betul saya kata. Kalau lepas doa Kaabah aku minum Starbucks, sedekah sama Yahudi. Sedekah tak? Kau belanja ke Starbucks, sedekah tak sama Yahudi? Ke Starbucks, dah. McDonald, apa lagi? Bila berjaya. Tengok Nabi, pernah tak Nabi buat ikut ekonomi? Perang Bani Nadir. Ingat? Nabi kepung Bani Nadir, tak keluar juga. Apa Nabi buat? Potong semua pokok kurma yang sedang berbuah. Ekonomi bukan? Baru keluar semuanya. Itu sunnah Nabi. Saya berani cakap, itu sunnah Nabi, boikot ekonomi dalam perang. Ada yang buat tak hari ini? Cukup 1 bulan, tak payah lama-lama lah. Nak doa saja. Intan surullah yang surkum. Engkau dah tolong Allah belum? Dah ke action belum? Dari kau, ya Allah, hancurkan Israel ya Allah. Lepas tu minumnya Coca-Cola, Pepsi, McDonald, apa lagi? Gelak malaikat saudara. Cuma lu kena bantu dia sedekah sama Yahudi. Officially seluruh keuntungan startup untuk Kementerian Pertahanan Israel. Ada cakap. Jadi siapa yang duit siapa yang bunuh orang Hamas? Duit siapa yang dipakai untuk bunuh orang-orang Palestin? Duit umat Islam satu dunia. Karena kita ada action. Tak ada Islam secara lengkap. Islam hanya ibadah aja. Ini konsep dia. Jadi tanpa tadabbur tak mungkin kau action hari ini. Kita ingin apa itu? Maka ini konsep awal dari bahwasanya itulah konsep saya akan cakap masalah itu nanti akan datang sebetulnya. Macam Al-Qasas juga. Jadi saya ini muka undangan. Saya belum masuk lagi masa ini. Tak guna kau dapat ilmu tak ada action, rugi bagi saya. Saya tak nak dapat ilmu tapi habis itu tidur tak buat. Dapat ilmu kau baca walaupun 1 ayat penting kau amalkan cukup. Sahabat Nabi tak banyak Qurannya. Berapa ayat? Kata sahabat Nabi, kami tak pernah menambah 10 ayat kalau kami tak mengamalkan langsung. Kan paham dah pasti. Tapi kita amal tanpa paham. Sahabat Nabi tak pernah menambah 10 ayat sebelum mengamalkan 10 ayat. Engkau hari ini khatam bulan puasa berapa tempat dapat telur? Khatam masjid sini, khatam masjid sana, pulang bawa telur sama ulut kuning. Oh dapat bangga belum? Oh Ustaz saya dah khatam Ustaz 3 kali. Alhamdulillah. Tolong jangan lihatlah saya kata. Quran bukan untuk dibanggakan, Quran untuk diamalkan. Itulah petunjuk hidup kau dengan 1 Quran pun cukup. Maka kata Imam Syafi'i, kalau seandainya tidak ada 30 juzuk, kata Imam Syafi'i, cukup cukup kalimat wal asri sudah cukup untuk petunjuk hidup. Seandainya tak ada Quran 30 juzuk, hanya wal asri saja yang ada, sudah cukup untuk petunjuk hidup. Betul kan? Ini kita 30 juzuk. Berapa ayat? 3.600 ayat. Tapi tak buat. Jadi ingat,
Jadi niatkan, saya masuk kelas ini untuk memahami Quran ayat demi ayat, untuk mengambil mesej Al-Quran yang dapat saya amalkan dalam kehidupan. Saya masuk kelas bukan untuk paham saja. Ingat, untuk pahami Quran, mengambil mesej ayat, petunjuk ayat, poin demi poin, untuk saya menjadikan petunjuk untuk kehidupan saya dalam kehidupan setiap saat. Ini ayat kehidupan, bukan hanya petunjuk yang kosong. Hanya kadang-kadang melalui kisah-kisah. Kisah Quran bukan cerita kisahnya penting, pengajaran yang penting. Ada kisah Musa. Kenapa kisah Musa paling banyak di Quran? Kenapa kisah Musa paling banyak di Quran? Kenapa? Karena kita menghadapi Fir'aun setiap hari-hari ini, betul kan? Kita hari ini menghadapi si Fir'aun, si Qarun, si Hamam, setiap hari tak? Sampai kiamat. Betul kan? Bukan untuk Musa, untuk kita. Musa dah selesai. Tengok. Kenapa kita harus belajar kisahnya kaum Ad, kaum Samud? Kenapa? Sekarang banyak Ad moden, Samud moden, Lut moden. Kaum Nabi Lut moden banyak, kaum Ad moden banyak, kaum Samud moden banyak. Betul? Kaum Ad itu apa? Hidup dengan harta, kaya, lupa Tuhan. Kaum Samud apa? Hidup dengan teknologi, dia menyatukan gunung-gunung, batu-batu, teknologi. Dengan sendiri lupa Tuhan. Tengok, kaum Samud apa? Hidup dengan hawa nafsu. Betul kan? Sekarang banyak tak kaum Lut moden, LGBT sekarang macam ni. Lut moden tu sebetulnya. Tetap akan sampai hari kiamat. Maka diulang-ulang supaya kau jangan lupa. Itulah cabaran engkau hari ini. Contoh terakhir pula. Kenapa kau baca surah Kahfi? Kenapa baca surah Kahfi? Petak kena Dajjal. Betul? Dajjal mana? Dajjal mana? Ayat 4 di Kahfi itu. Pemuda Kahfi, orang kaya dermawan, Musa dan Khidir, dan Zulkarnain. Hanya 4. Dajjalnya pemuda hiburan, permainan. Betul kan? Pemuda Kahfi tak kena hiburan, tak kena permainan. Kena hanya iman dan ibadah kepada Tuhan. Itu pemuda Kahfi. Tak mudah dengan budaya masyarakatnya, dengan budaya politik, tak kena. Itu pemuda Kahfi. Betul? Dajjalnya ekonomi, harta engkau mewahkan, harta engkau poyakan, engkau bagi untuk akhirat. Itu 2 orang kaya di Kahfi, yang satu harta untuk investasi, satu untuk akhirat sedekah. Tengok. Jadi dajjalnya ekonomi itu. Dajjalnya ilmu apa? Sombong dengan ilmunya, lupa akhiratnya. Itu konsep Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Khidir masa depan akan datang, ilmu untuk akan datang. Untuk ini maka dajjal ilmu sekuler. Itu dajjal ilmu sekuler sebetulnya. Dajjalnya penguasa apa? Kezaliman penguasa. Maka yang baca adalah ajukan yang tak zalim, penguasa zalim. Kalau satu masyarakat ada pimpin yang adil macam Zulkarnain, ada penguasa yang ada ilmuwan yang baik macam Khidir, ada kaya yang macam orang yang dan makan hartanya, ada pemuda macam Kahfi, terproteklah masyarakat itu semua. Dajjal ekonomi, dajjal budaya, dajjal politik, dajjal keilmuan. Karena kita ini dengan dajjal kita hari ini. Dajjal ilmu, lupa Tuhan. Dajjal kaya, lupa Allah. Dajjal kuasa, lupa Allah semuanya. Ini dajjal hari. Sampai hari ini dajjal ada tak? Maka kenapa baca Kahfi? Untuk engkau dapat menjaga tak terkena oleh godaan dajjal hari ini sebetulnya. Bukan dajjal si mata satu. Itu nanti. Sekarang ada tak? Dajjal ni lebih berat daripada dajjal mata satu. Dajjal ni masuk rumah engkau 24 jam, betul? Masuk rumah engkau, dajjal ekonomi, dajjal ilmu, rusak engkau semua. Dajjal hari ini. Itu dajjal hari ini engkau lawan.
Maka kenapa Kahfi suruh baca tiap Jumaat? Supaya engkau tak ketengah dajjal-dajjal yang datang tiap hari. Baca tiap Jumaat, tapi tak kena dajjal tiap hari masuk. Melalui apa? Melalui apa ni? 24 jam. Baru kenapa baca surah Kahfi? Baru faham. Nanti kenapa baca surah Al-Muluk? Apa lagi? Baca surah Al-Waqi'ah? Apa lagi yang kita tahu? Cuma surah ada maksud, tujuan untuk engkau amalkan. Bukan hanya untuk cari pahala. Kalau cari pahala, bacalah Al-Baqarah. Kalau tak nak tu, untuk nak cari pahala yang sikit tapi banyak pahala, itu namanya peniaga dengan Quran. Carilah petunjuk ayat. Maka bahagia engkau membaca satu kata Ibn Mas'ud, siapa membaca satu ayat dengan tadabbur, sama dia baca satu surah. Siapa baca satu surah dengan tadabbur, sama dengan nilai baca khatam Quran. Tengok. Siapa baca tu ayat dengan tadabbur, sama dengan baca satu surah. Siapa dapat satu surah dengan tadabbur, sama dengan baca khatam Quran. Itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka kita niatkan insya-Allah pahala. Jadi kalau pahala ayat satu tadabbur, dapat pahala satu surah. Pahala surah satu tadabbur, dapat pahala satu Quran. Itu namanya semat membaca Quran. Semat baca Quran, tadabbur adalah semat. Pahala dapat banyak, baca satu ayat. Tapi kau faham, kau amalkan ayat tadi, insya-Allah menjadi nur petunjuk hidup engkau selama-lamanya sebetulnya. Kerana Al-Quran adalah nurun. Allah maj'al nuran wa hudan wa rahmah. Tengok, nur pertama kan? Hudan wa rahmah. Nur dulu. Apa nur? Cahaya apa? Bukan cahaya lampu. Hidup engkau bercahaya dengan Al-Quran. Kenapa? Setiap langkah engkau punya Al-Quran, ucapan engkau punya Al-Quran, kata engkau punya Al-Quran. Itu cahaya namanya. Itu Allah maj'al nuran wa hudan, ya? Nur dulu kan, baru hudan, wa rahmat. Ada rahmat. Kita cari itu. Maka ya mungkin saya kata saya hanya pertama merubah otak dulu. Merubah cara berpandang, cara berfikir. Kalau tak dirubah, ya, sama aja macam dulu saya tak nak ngajar macam itu. Kan? Rugi saya kalau ngajar orang tak. Saya ngajar orang tak berubah, rugi tak saya? Benar ngajar tak berubah juga macam itu dulu. Kan? Niat hari ini saya belajar untuk berubah. Saya belajar untuk petunjuk, untuk amalkan perintah Allah. Ada lain. Karena itu sikap harus ada dalam hati. Kenapa kita membaca Quran? Kenapa kita tadabbur Quran? Kalau saya tak berubah, saya tak berbuat, saya belum dapat apa-apa dengan Al-Quran sebetulnya. Saya dapat hanya membaca dan pahala hanya untuk akhirat, bukan untuk dunia. Hidup dunia dengan Al-Quran, hidup anak dengan Al-Quran, semua dengan Al-Quran. Kan ada pernah baca? Ada buku sangat itu, Wanita Al-Quran. Setiap dia ucapan Al-Quran semuanya. Dihubungkan Al-Quran, wanita Al-Quran. Langkahnya dengan Al-Quran, ucapan Al-Quran, cara pandang Al-Quran, cara melihat harta, cara melihat apapun Al-Quran. Ini yang kita inginkan jadi Quran yang jalan di tengah kehidupan, Quran yang berjalan di tengah kehidupan. Hari ini banyak hanya orang baca Quran di tengah kehidupan, bukan Quran yang berjalan di tengah kehidupan. Ini Quran jadi, kalau tuan Nabi tanya Aisyah Nabi, bagaimana Al-Quran? Khuluquhul Quran. Ahlak Nabi itulah Al-Quran. Tengok. Kita ingin dapat macam itu. Kalau boleh kita khuluquna Al-Quran, akhlak kita Al-Quran, ucapan kita Al-Quran, pandangan kita Al-Quran, hidup kita hanya Al-Quran, insya-Allah. Ini saya mohon maaf kalau jap-jap ni. Sebelumnya nanti baca Al-Qasas. Kalau datang baca dulu Al-Qasas. Saya ingin baca dulu, kita baru dapat pemahaman lengkap. Nanti saya akan buat pemahaman global dulu. Pemahaman global, pemahaman baru per alinea, per ayat dengan ayat. Jadi harus lengkap dulu. Ada global term dulu, ada major term, baru masuk pada partial term, baru nampaklah Quran itu hebat. Ya, ada sebuah pemain sebetulnya. Kalau ada, saya tak minda, pernah pegang ada minda Al-Quran. Pakai cara mengelat Quran itu dengan
skema macam itu sebetulnya baru kita dapat apa itu peran hidup kita. Kalau tak kita hanya baca pulang ya insya Allah dapat pahala dapat, tapi bukan hanya pahala saja, kita ingin dapat pahala dan dapat semuanya untuk hidup kita. Amin Allah an yanfa'una wa janaqulu man tanfa'una wa haqqan wa janatiba'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.